Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi dengan NRP 5025251047. Di sini saya akan mendemokan hasil revisi mengenai praktikum modul 3. Yang pertama, untuk soal pertama kan disuruh untuk menampilkan nama pasien, nama dokter, dan diagnosis serta nomor kamar dengan dokter spesialis kardiologi. Nah, di sini nomor 1 ini saya ada kesalahan sedikit mengenai hasil selek saya. Oke, saya menjelaskan dulu revisinya terlebih dahulu. Yang pertama, selek nama pasien, nama dokter, diagnosis, dan juga nomor kamar dari pasien, nanti join ke sampai ID dokter lewat kunjungan ini pasien. Nah, dimana spesialis sama dengan kardiologi. Nah, kan dia hasilnya seperti ini ya. Sedangkan punya saya ketika praktikum itu seperti ini. Nah, kan ada perbedaan yaitu nama dokter, yaitu salahnya saya karena nggak pakai left join, soalnya nggak tahu left join itu apa. Lanjut di nomor 2 ini saya juga revisinya bentar. Pokoknya nomor 2 itu disuruh untuk mengetahui dokter mana saja yang belum pernah menangani satu pasien. Nah, ini untuk nomor 2 nya sendiri, query-nya itu yang pertama select ID dokter, nama dokter dari tabel dokter, di mana ID dokter itu nggak ada di kunjungan. Jadi kita itu bakalan tahu gitu ID dokter yang nggak ada di kunjungan. Seperti ini hasil query-nya. Sedangkan punya saya ketika praktikum seperti ini. Nah, salah sekali. Lanjut di nomor 3A. Nomor 3A itu disuruh untuk menampilkan spesialisasi dokter dan juga rata-rata gajinya. Oke, yang pertama select dulu spesialisasinya dan juga kita melakukan fungsi agregasi yaitu average dari dokter, dan juga jangan lupa di group by per spesialisasi. Seperti ini hasilnya. Oke. Lanjut di nomor 3B disuruh menampilkan spesialisasi yang memiliki gaji-gaji di atas 20 juta dan nilai rata-rata gaji dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Select spesialisasi dari tabel dokter, lalu ini round average gaji, 2. Jadi ini tuh maksudnya bakalan menampilkan 2 angka di belakang koma sebagai average. Ini buat penamaan di hasil query-nya nanti. Dari tabel dokter jangan lupa group by dan juga having average. Ini di sini pakai having, kenapa bukan where ya, soalnya dia fungsi agregasi. Seperti ini hasilnya. Cuma ada 3 spesialisasi yang memiliki rata-rata gaji di atas 20 juta. Lanjut di nomor 4A, menampilkan nama pasien, total biaya tindakan yang telah mereka terima, dan juga total biaya itu didapat dari biaya tindakan dikali jumlah. Nah, ini yang pertama select nama pasien, lalu sum di total semua total biaya tindakan, yaitu perkalian dari jumlah dikali dengan biaya tindakan biaya. Ini join lah, join dari tabel ke tabel. Jangan lupa di group by per nama pasien, soalnya kan dia fungsi agregasi, jadi biar tahu per ID pasien ini telah menghabiskan berapa total biaya tindakan. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut di 4B itu urutkan pasien dari yang paling banyak. Kalau dari paling banyak kan berarti otomatis descending, tertinggi sampai ke terendah. Seperti ini. Oke. Tinggal menambahkan baris ini aja sih, descending. Lanjut di nomor 5, menampilkan semua informasi obat yang pernah diresepkan kepada pasien bernama Budi Santoso. Ini select distinct, jadi benar-benar unik lah dari nama obatnya, dan juga pabrik dari obat tersebut. Lalu ini
biasalah join dari antar table. Nah ini dimana nama pasien Sangman Budi Santoso, jadi biar tahu obat yang dikonsumsi dari Budi Santoso itu apa aja. Seperti ini hasilnya. Lanjut di nomor 6A disuruh untuk mencari mengetahui ID kunjungan, nama pasien dan nomor kamar untuk pasien yang dirawat menginap di kamar. Nah seperti ini query-nya. Jadi select ID kunjungan, nama pasien, nomor kamar. Ini join biasa. Nah ini mencari yang dia itu not in berkamar ID sama-sama is null. Kan kalau is null kan berarti dia gak pernah menginap ya, gak ada kamarnya. Nah ini ditambah not in, jadi kebalikannya gitu, yang pernah ada gitu, pernah menginap. Seperti ini hasilnya. Lanjut di 6B, di sini saya revisi yang kan dia disuruh nyari lebih dari 7 hari. Nah pas praktikum itu saya nggak tahu bagaimana buat ngecasting dari tipe data A ke B. Akhirnya pas revisi saya tahu, cuma menambahkan inilah date. Oke. Nah Siti Aminah yang menginap lebih dari 7 hari. Lanjut di nomor 7A, menampilkan nomor kamar dan kelas kamar yang biaya harinya di atas rata-rata. Selain itu tampilkan nama dokter yang pernah menangani pasien di kamar-kamar mahal tersebut. Nah ini seperti ini query-nya. Select nomor kamar, kelas, dan juga nama dokter. Ini adalah biasa lah ini. Lanjut ke ini having average, yang dimana itu nyari si biaya harian kamar itu tuh lebih besar dari biaya rata-rata biaya harian kamar lainnya. Jadi di sini pakai subquery. Subquery-nya itu yaitu seperti ini. Nah ini subquery-nya. Di sini tuh akan menghasilkan rata-rata lah dari biaya harian kamar tersebut. Nah, VIP dan juga VIP yaitu kamar yang biaya harinya itu di atas rata-rata. Ada juga ini nama dokter yang pernah menangani di kamar mahal tersebut. Dan untuk 7B itu mengurutkan hasilnya berdasarkan biaya harian kamar dari yang tertinggi. Jadi cuma tinggal ditambahin query ini aja sih, descending dari yang tertinggi. Seperti ini. Oke, tetap aja sih hasilnya. Lanjut di nomor 8A itu menampilkan nama dokter dan gaji dari semua dokter. Udah gampang aja sih seperti ini. Oke, ini nama dokter dan juga gaji-gajinya. Dan juga untuk 8B itu menampilkan gaji di atas rata-rata gaji semua dokter. Ini sebenarnya kurang lebih sama sih kayak yang di nomor 7B. Nah sintaksnya sama lah sintaksnya. Having average gaji lebih dari rata-rata gaji dokter yang ada. Ini baru select average gaji. Nah bukan ini sih. Nah ini dokter-dokter yang memiliki gaji di atas rata-rata. Lanjut di nomor 9 itu menampilkan ID tindakan dari nama tindakan yang belum pernah dilakukan oleh dokter dengan spesialis bedah umum. Jadi saya melakukan ada revisi. Yang pertama select distinct dulu tindakan, nama tindakan, from tindakan T ya, yang dimana tindakan yang nggak ada gitulah yang nggak termasuk yang di bedah umum gitu. Jadi bakalan tahu gitu nama tindakan apa yang belum pernah dilakukan sama bedah umum. Nah seperti ini. Sedangkan hasil sintaks saya ketika praktikum seperti ini. Cuma satu baris aja sih yang beda. Saya juga baru tahu kalau di main query-nya itu nggak perlu dijoinin lagi gitu, cukup dari si subquery-nya. Lanjut nomor 10A
menampilkan nama pasien dan total biaya obat yang diresepkan untuk pasien. Total biaya obat dihitung dari harga satuan dikali jumlah resep. Ini select nama pasien, sum, harga satuan dikali jumlah. Jadi biar tahu total biaya obatnya. Habis itu jangan lupa di group by dari nama pasien. Ini seperti ini hasilnya. Oke. Nah ini total apa ya, biaya obat yang dihabiskan oleh pasien-pasien. Di nomor 10 itu menampilkan pasien yang dia total jumlahnya itu di atas 100.000 dan juga mengurutkan dari yang paling mahal. Nah ini sintaksnya yang di atas 100.000, kalau ini descending, jadi dia mulai dari yang tertinggi. Oke, ini nama pasien yang total apa ya, menghabiskan obatnya itu di atas 100.000. Oke, sekian dari saya. Mungkin untuk revisi ada 2 nomor yang benar-benar salah dan juga 2 nomor lainnya itu yang minor lah, jadi cuma beda 1 baris gitu. Kalau yang 2 lainnya itu benar-benar beda gitu hasilnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.